Al-hayatu wal qudrah. Allah Maha hidup dan berkuasa. Nah, ya, kalau kita hafal sifat 20 itu, nah, hayyan sami'an basiran Basiran. mutakalliman. Kemudian kita pasti hafal surat Al-Baqarah, atau yang di dalamnya itu ada ayat namanya ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, kalau kita melihat itu, Allah itu hayyun, Allah itu hidup, itu punya sifat al-hayatu wal qudrah. Allah maha hidup dan berkuasa. Dari mana kita tahu Allah itu berkuasa? Seorang sahabat, ya, ada seorang ulama itu ditanya, dari mana tahu kalau Allah berkuasa terhadap kita? Kalau kita ingin melihat Allah berkuasa atas diri kita, maka lihatlah kegagalan kita. Jadi kalau kita gagal dalam berbagai hal, Allah ingin menunjukkan Anda itu manusia yang tidak bisa mengatur saya. Dalam kitab Al-Hikam diceritakan, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengabulkan, itu sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu Maha kasih sayang, tidak minta pun Allah kasih. Dan kalau kita meminta dikasih, itu tandanya Allah itu Rahman dan Rahim. Makanya sifat Allah itu Rahman Rahim, siapa saja yang minta, tidak dilihat agamanya, karena itu semua makhluknya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita meminta, berdoa, bermunajat, sholat malam dan sebagainya, Allah tidak mengabulkan. Allah ingin perlihatkan tidak satu pun makhluk yang mampu mengintervensi saya, apalagi mendikte saya. Saya ini berkuasa, malah disuruh-suruh. Nah ini, ya. Ini adalah bukti bahwa Allah itu al-hayat wal qudrah. Nah, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini di tag-nya itu wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa annahu, dan saat temenin Gusti Allah. Sesungguhnya hu itu Allah Subhanahu wa taala hayyun qadirun, Allah itu hidup, ya. Allah itu hidup kekal, qadirun, dan berkuasa. Jadi Allah itu hidup dan berkuasa. Nah, berarti selain Allah tidak berkuasa dan tidak hidup selamanya. Berarti kalau manusia, makhluk Allah itu terbatas. Dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh apapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bahas, itu tidak ada yang membatasinya. Karena Allah itu hayyun dhaimun. Hayyun qayyum. Allah itu hidup qayyum dan berdiri sendiri, dan tidak akan ada satupun yang mampu mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Hayyun qadirun. Maksudnya wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hayyun qadirun. Hayyun hidup, qadirun, ya, dan perkasa, berkuasa dan maha perkasa. Hayyun qadirun jabbarun qahirun. Ini kalau kita sudah hafal Asmaul Husna ini, al-hayyu al-qadir al-muqtadir muqaddimul muakhirul awwal akhir. Makanya bisa, kalau sering saya mencontohkan begini, ada anaknya tukang beca jadi dokter, ada anaknya tukang kayu jadi gubernur, kemudian anaknya jenderal jadi orang biasa-biasa saja, kemudian anaknya orang petani menjadi presiden, anaknya presiden kemudian jadi jadi orang biasa-biasa saja, anaknya kiai nggak bisa ngaji, kemudian anaknya orang biasa, ayahnya mantan PKI, anaknya hafal Quran. Kenapa seperti itu? Allah ingin menunjukkan Allah itu qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa.
Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Jadi kita memang nggak bisa mengintervensi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita memang makhluk. Kemarin kita jelaskan makhluk itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatul hawadisi. Jadi kadang ada sesuatu yang menimpa kita apa begini, ya nggak kaget karena memang kuasa Allah seperti itu. Dulu ya, Indonesia itu negaranya itu hampir semuanya itu penghuninya itu beragama Hindu, Buddha, berubah menjadi Islam. Dulu Cordoba itu Islam, sekarang berubah menjadi Kristen. Dulu Makkah itu semuanya penyembah berhala. Ya, dulu di Madinah itu semuanya bertengkar satu dengan yang lain. Itu bagi Allah mudah. Dulu Uni Soviet dulu itu namanya Uni Soviet yang terkenal dengan komunis. Sekarang menjadi Rusia. Islam masuk di sana. Bahkan sholawat badar menggema di sana. Nah itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Maka di sini wa annahu hayyun. Allah itu hidup ya. La yamut. Allah itu hidup tidak akan mati. Qadirun. Allah itu berkuasa. Jabbarun, perkasa. Qahirun, mengalahkan. Jadi Allah itu perkasa, ya. Qahirun, ya. Allah itu memaksa. Kita nggak akan bisa memaksa Allah SWT. Al-Qahar, Al-Qahar. Ya ini apa namanya? Ada seorang ulama besar namanya Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, mungkin Bapak Ibu termasuk salah satu santri dari Kiai Khalil ketika mendirikan apa Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Di Indonesia itu ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ada Jam'iyah Muhammadiyah, yang kedua-duanya itu didirikan oleh satu keturunan yaitu Maulana Ishaq ya. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu keturunan Maulana Ishaq, dan juga Kiai Ahmad Dahlan itu keturunan Maulana Ishaq. Kemudian berguru pada yang sama, yaitu berguru pada Syekh Soleh Darat Semarang. Keduanya pernah di Mekah berguru kepada siapa namanya Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi. Jadi di Indonesia pernah berguru yang sama, di Mekah pernah berguru yang sama. Ketika kembali ke Indonesia, mendirikan organisasi yang sama, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan lambang yang berbeda. Satu lambangnya bumi, satu lambangnya matahari. Nah itu bukan disengaja, itulah kehidupan yang nyata di negeri ini. Nah Ki Muhammad Khalil Bangkalan punya murid namanya As'ad, itu kalau membaca zikirnya ini, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qahar, supaya orang-orang yang akan merusak bangsa Indonesia itu kualat. Nah, dan sampai sekarang itu kalau ya Qahar, ya Jabbar. Nah, artinya apa? Perkasa dan mengalahkan. Nggak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering berpikir ya Qahar, ya Wah, apa namanya? Ya Jabbar, ya Qahar, orang yang akan mencelakai kita itu biasanya kualat sendiri. Kualat sendiri. Tapi ini ada ilmunya ya, ada ilmunya. Kalau baca sendiri kemudian ada tata caranya, bagaimana caranya. Nah, ini. Tapi kita harus tahu bahwa Allah itu punya sifat Jabbar, Qahar. Kemudian dilanjutkan di sini la ya'tarihi usur wala ajsun la ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, Allah Subhanahu wa taala perkasa lagi mengalahkan. Qahar. Kelalaian tidak pernah menimpanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan lupa, tidak akan lalai. Nah, karena itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kalau kita punya Tuhan, kemudian Tuhannya lapar, Tuhannya itu ngantuk, itu kan percuma punya Tuhan. Ngantuk. Kita sedang masak Tuhan sama makhluknya sama-sama ngantuknya, sama-sama makan pecelnya sama-sama, kan nggak mungkin. Sehingga Allah itu punya sifat, pasti sifatnya itu beda dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Di sini kalian tidak pernah menimpanya juga kelemahan, wala ajaz. Allah nggak lemah. Makanya ada satu ayat yang menegaskan itu kullu syai'in halikun illa wajah. Semua alam semesta ini halik, hancur lebur, illa wajah, kecuali kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kekal dan abadi adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selain Allah bisa rusak, bisa hancur, ya bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan surga neraka, itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah mapan akidahnya, mapan tauhidnya, itu yang dicintai itu Allah. Karena mereka itu berpikir selain Allah itu dianggap tidak selain Allah itu kan ciptaan. Namanya itu berarti objek. Surga diciptakan, neraka diciptakan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu. Termasuk kita juga diciptakan. Berarti kalau ulama yang sudah mapan itu kalau mencintai benda itu berarti kita ini benda, kita benda hidup kemudian mencintai benda sama. Tapi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu yang kekal dan abadi. Ya, wala ajza la takhusinatu wala naum. Tidak tidur juga, tidak kantuk ya. Sanat sinatu itu ngantuk, wala naum tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur dan tidak pernah menyerangnya, tidur dan kan tidak pernah menyerang dan tidak akan pernah rusak dan mati. Wala yu'ardu fanaun wala mautun ya. Itulah Tuhan kita, makanya kalau kita itu mensifati Allah Subhanahu wa taala itu harus betul-betul mantap dengan hati kita. Dan para ulama telah mengajarkan ya, yang kaitannya dengan teks ini yaitu kita harus hafal ayat kursi. Karena ini hampir semuanya itu isinya adalah ada di dalam ayat kursi. Sinatu wala naum ya. Wala ya'udhu hifdhuhu wal aliyul azim. Dan saya yakin kita semua itu hafal ayat kursi. Padahal kita kadang tidak menghafal. Kenapa? Ada dua ayat yang pasti semuanya hafal. Pertama, kulhu, kita sudah bahas kemarin. Yang kedua, yaitu kita membaca namanya ayat kursi. Hampir semuanya sudah hafal. Kenapa? Karena sejak kecil itu sudah diajar. Nah, kalau waktu kecil kita diajari baca ayat kursi itu supaya tidak terkena jin, supaya terbebas dari gangguan bangsa jin, sihir, santet, gendam dan lain sebagainya. Itu waktu kecil. Tapi kita harus memahaminya lebih kita tingkat lagi bagaimana cara memahami ayat kursi ini supaya kita pemahaman atau tingkat pemahaman kita itu sudah ilmiah dan betul-betul mantap sehingga semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Nah, ayat kursi ini pasti hafal. Kalau nggak hafal harus kursus. Harus kursus ini. Karena ini dibaca setelah sholat, sebelum tidur. Nabi itu tidak pernah tidak membaca setelah sholat dan mau tidur. Jadi orang kalau sudah mengenal Allah, kalau mau tidur nggak baca ini rasanya itu kurang dalam hidupnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udhuhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu ya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Allahu la ilaha illa huwa. Melainkan Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal. Al-Hayy Al-Qayyum. Lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman kita mulai ditingkatkan ya. Dari memahami ayat kursi itu untuk perisai dari bangsa jin, dari genderuwo, dari kuntilanak, kita tingkatkan pemahaman secara ilmiah sehingga kita semakin mantap yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kita cintai, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjaga kita, menjaga diri kita, menjaga alam semesta ini, menjaga langit dan bumi. Ini terus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Bayangkan kita punya Tuhan misalkan ngantuk, sebentar ya, saya tidur dulu, ngantuk dulu. Apa? Ya kan nggak mungkin. Ini mengingatkan kepada kita betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kuasanya luas kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ingin menunjukkan kepada hambanya, saya tidak akan pernah tidur, saya tidak akan pernah ngantuk. Dijelaskan di sini. Lahu ma fis samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi. Kalau Fir'aun mengatakan, saya ini Tuhan, maka Tuhan itu profesional. Artinya itu, kalau Anda mengatakan Tuhan, apakah Anda ikut serta menciptakan langit dan bumi? Nah, ternyata langit dan bumi itu ciptaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, menciptakan langit dan bumi. Ya, mempunyai yang memiliki alam semesta ini. Lahu, kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, antara langit dan bumi, dan isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diatur sedemikian rupa. Bagaimana Allah mengatur matahari, mengatur bumi beredar, mengatur lautan, itu kalau diserahkan manusia itu nggak akan bisa. Nah, saya sering ngobrol dengan teman-teman, itu Cina itu bisa menciptakan panasnya matahari sampai sekian ribu derajat, tapi masih kalah, masih menghadapi corona nggak bisa. Loh, kok bisa? Berarti hebat orang Indonesia dong. Ya, karena mereka orang-orang yang selalu mengandalkan otaknya itu tidak percaya dengan namanya tawakal. Justru yang punya tawakal artinya punya Tuhan, dia itu bersandar kepada Tuhan sehingga hidupnya nyaman. Walaupun hebat tapi tersiksa karena tidak bisa menghadapi hidupnya sendiri. Apa artinya? Nah, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Ya. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah Subhanahu. Nah, di sini kalau kita melihat orang bisa ini bisa itu tanpa izin Allah nggak bisa. Wah, ini kok bisa mengobati sembuh? Ya, izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kok bisa ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Termasuk Rasulullah kelak akan memberikan syafaat kepada kepada umatnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga kelompok yang akan berikan syafaat, pertama para nabi, al-anbiya, kemudian syuhada, orang mati syahid, yang ketiga ulama. Mereka itu punya follower masing-masing, followernya kelak akan diberikan syafaat. Atas siapa? Atas izin Allah. Ya, dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan belakang mereka. Ya, kita ada di alam semesta ini, Allah mengetahui yang depan kita, di belakang kita, dan mereka tidak mengetahui apa dari ilmu Allah, mereka apa yang dikehendakinya. Kita manusia itu tidak akan mengetahui apapun kecuali Allah beritahu. Nah, berarti sehebat apapun manusia itu pasti namanya itu pasti objek. Nah, ya, subjeknya ya Allah Subhanahu wa taala. Min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah lagi maha besar. Ini ayat Allah, ayat ini ya, surat Al-Baqarah ayat 255 ini sangat istimewa. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sendiri dengan wasfan daqiqan, dengan sifat yang sangat mendetail, dan akhirnya setelah kita tahu ayat ini, kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bertambahlah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan bahas fadilahnya. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut wa nasi. Barang siapa yang membaca ayat kursi tiap usai salat wajib,
tidak ada yang menghalangi yang masuk surga selain belum datangnya kematian. Insya Allah dijamin masuk surga tiap hari. Ya tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu insya Allah sudah hafal ya, insya Allah setelah ya setelah sholat 5 waktu dibaca. Ya, bagaimana cara membacanya? Itu zikir-zikir yang diajarkan oleh guru-guru kita. Pertama baca istighfar, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian membaca ayat kursi, ya, kemudian membaca zikir-zikir yang sudah ada itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian tambah la ilaha illallah. Itu katanya dalam berhadis berapapun dosa manusia itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sholat kita berzikir, insya Allah dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminannya yang istiqomah membaca ayat kursi adalah tidak akan mati kecuali kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan top ya. Top. Sini ayat paling top. Kalau kemarin saya menceritakan qul huwallahu ahad, sama. Ada sahabat yang terus-menerus baca qul hu, kemudian dilaporkan, kemudian Rasulullah tanya, kenapa kamu baca qul hu? Saya mencintai. Ya sudah, barusan saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cintamu terhadap qul hu menjadikan kita sebagai ahli surga. Dan alhamdulillah kita sudah punya kunci surganya, itu dengan membaca qul hu dan ayat kursi. Nah, kalau neraka tidak ada kuncinya ya, langsung masuk itu. Nah, kalau kita punya kuncinya, yaitu miftahul jannah la ilaha illallah. Kita sudah tiap hari baca itu, kemudian ini menjadi amalan istiqomah setiap saat dan setiap waktu. Insya Allah kita akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Fadilah ayat kursi. Nah, ini fadilahnya. An Abi Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Dir, ya, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham. Ya, dari Abi Ka'ab qala, ya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Mundir, wahai Bapak Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham. Atadri, apakah kamu tahu? Apakah wahai Abu Mundir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersama yang paling agung? A'dham, paling, di sini menggunakan bukan lebih, paling. Nah, itu kalimat superlatif, paling agung. Kalau sekarang paling keren lah. Qala qultu Allah wa Rasul alam. Aku mengatakan, aku menjawab, Allahu wa Rasul, Allah dan Rasulnya a'lam, lebih tahu, paling tahu. Qala ya Aba Mundir, atadri ayu ayatin kilima a'dham? Qala qultu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian berikutnya itu ada pertanyaan lagi. Qala ya Abul Mundir, atadri ayu ayat min kitabillahi ma'aka a'dham? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat ini. Tapi jangan kemudian, loh, ini kok nggak ada terusannya. Itu kita teruskan sendiri ya, kita teruskan sendiri. Makanya perlunya ngaji itu seperti itu. Nanti kalau nggak ngaji, disuruh baca, berarti cuma baca ini, membaca wal hayyul qayyum, ya, la ilaha illa Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Nggak ada terusannya. Loh, hadisnya begitu kok. Nggak, maksudnya kalau orang pinter itu kan nggak seperti itu. Orang pinter itu kadang logikanya jalan. Contohnya begini, ada seorang, kita punya anak, terus di rumah kita tuh ada tamu. Nak, tolong belikan makanan, sate, karena ada tamu. Kemudian keluar. Nah, setelah keluar, mencari sate nggak ada, balik lagi. Bu, nggak ada satenya.
sebenarnya kalau anak pinter itu, kalau tidak ada sate, ya makanan yang lain bisa. Karena esensinya itu adalah makan. Nah, itu. Makanya perlu ilmu namanya ilmu logika. Ya, perlu memahami hadis dengan kontekstual sehingga nanti tidak gampang terperosok atau terjebak pada konteks teks yang ada. Misalkan setelah sholat kita membaca istighfar. Nah, kemudian istighfarnya bagaimana? Ya istighfar, semua jenis istighfar berarti boleh. Misalkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Jangan kemudian loh, kan di situ hanya tulisannya istighfar, berarti baca astagfirullah. Terus yang istighfar panjang nggak boleh. Itu namanya terjebak pada teks. Padahal yang diajarkan adalah istighfar. Berarti sayyidul istighfar boleh. Kemudian Allah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu boleh. Contoh lagi begini, ada anak kecil, kemudian sang nenek itu bilang ke cucunya, cucu ini saya beri uang 1 juta untuk beli es loh. Kemudian masa wah ini suruh beli es, ini berarti semuanya beli es, ya itu bisa kelompokan itu. Maksudnya itu basa-basi beli es itu bisa untuk jajan yang lain. Nah, sering kan kita mendengarkan seperti itu. Artinya, kalau di sini ada tulisan qala qultu Allahu la ilaha illa wal khalqun, diteruskan berarti ayat kursi. Kalau enggak itu akan oh berarti disuruh seperti ini. Loh, ini kan sesuai dengan hadis. Iya, kamu karena tidak memahami syarahnya hadis. Makanya kalau kita belajar pada ulama itu pasti akan ngerti, oh maksudnya begini. Jangan kita memahami dengan pemahaman kita sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan oleh daraba fi sadri wa qala wallahi wallahi demi Allah apa ini, wallahi demi Allah, itu namanya sumpah ya. Sumpah itu namanya qasam. Wallahi liyahnika al-ilmu abal mundir, itu sumpahnya demi Allah ya. Sangka mudah memperoleh ilmu wahai abul mundir. Berarti ayat kursi ini juga salah satu ayat agar kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu ya, untuk memudahkan mendapatkan ilmu. Terus kita lanjutkan berikutnya. Masih fadilahnya. Ini fadilahnya itu banyak. Sangat-sangat banyak. Man qala hina yamshi ujira minna hatta yusbih. Wa man qala hina yusbih ujira minna hatta yamshi. Ya. Barang siapa membacanya ketika sore, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi. Barang siapa membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi sampai sore. Bahkan kalau kita membaca sebelum tidur, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat itu, para ulama itu, kalau sebelum tidur itu pasti membaca ini. Dan untungnya orang tua kita ya mengirimkan kita ke TPQ ke guru-guru ngaji. Jadi orang tua kita sudah damai, tidak usah mengajari, sudah hafal sendiri dan dibaca sampai tua, bahkan sampai mati, insya Allah akan menjadi bekal mati dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghafal ini, dan itu ada di dada kita. Maka sering saya sampaikan, ada satu ayat, ada satu surat yang itu kalau kita hafal, maka malaikat tidak berani mendekat untuk menyiksanya. Apa itu? Yaitu surat Al-Mulk. Nah, kalau di dada kita bukan hanya mulk, ada ayat kursi, kemudian ada apa? Surat Al-Ikhlas. Oh, itu ayat-ayat yang menjadi ahli surga. Nah, kita sudah membacanya tiap hari, maka kita berhak mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kok masih ada orang mengatakan, nah ini nggak ada tuntunannya. Oh, ini nanti bisa masuk neraka. Nah, orang kafir kemudian membaca la ilaha illallah ahli surga, masa kita membaca lengkap la ilaha illallah, syahadatnya lengkap, puasanya lengkap, sholatnya lengkap, zikirnya lengkap, kulhu juga lengkap, ayat kursi lengkap, tabarok lengkap, kemudian surat kafir lengkap, masa masih tega mau dituduh masuk neraka? Wah, itu kebangetan. Pokoknya banyaklah ayat-ayat
surat-surat yang kita baca secara istiqomah insya Allah menjadikan kita ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Nah, kelanjutannya. Wa annahu. Oh, ini kebalik ini apa namanya? Tulisannya kebalik. Nah, wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa annahu dzul malik. Allah itu pemiliki kerajaan, ya. Allah itu pemilik Al-Malik. Makanya kalau kita baca surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu memiliki, Allah itu Al-Malik. Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Bahwasanya Allah Subhanahu memiliki kerajaan seluruh alam malakut, keagungan dan keperkasaan baginya. Keperkasaan baginya yaitu miliknya kekuasaan, keperkasaan menciptakan dan perintah. Langit digulung dengan tangan kanan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini wa an-naudul malik wal malakut wal izzah wal jabarut lahu sultan wal qah wal qur al khalq wal amru was samawat matluban biyamini. Jadi Allah berkuasa, ya, berkuasa memiliki alam semesta. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, misalkan surat Al-Fatihah itu kan kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang menguasai alamin, alam semesta. Dzul malik wal malakut wal izza wal jabarut. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin istiqomah mengamalkan surat Al-Baqarah ayat ini, yaitu surat yang terkenal, yaitu ayat kursi yang tidak pernah terlupakan dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur dan setelah sholat 5 waktu pagi dan sore. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga fisik kita dan batin kita, bahkan juga dijaga dari godaan-godaan setan dan iblis, genderuwo, kuntilanak, bahkan orang yang akan menyakiti kita. Insya Allah mereka itu tidak akan menyakiti lagi atau menggoda lagi, karena itu adalah menjadi perisai kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Lunardi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Masya Allah, di pagi hari ini kita membahas ayat kursi ya Ustadz ya. Lebih ke ayat kursinya, Masya Allah. Dan izin Ustadz, kita akan adakan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mau bertanya di share di chat dulu ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan nih tentang. Oke, ini dari Bunda Irma. Ustadz Azim mau tanya, maaf di luar tema. Oke, baik, di luar tema ya. Apa benar kalau tawaf wada hanya dilakukan apabila kita berangkat haji? Bukan umroh. Alhamdulillah saya lagi melaksanakan umroh, tapi nanti kita pas pulang nggak melakukan tawaf wada. Saya bingung nih, mohon pencerahannya. Oke. Begini, Oke. tawaf wada itu, tawaf wada sebagaimana pamitan, itu wada itu artinya pamit, ya. Pamit. Tawaf wada itu pamitan. Itu berlaku bagi setiap orang yang tinggal di Mekah. Baik itu penduduk asli, apalagi kita hanya sementara, ya. Sementara. Kalau sementara seperti kita umroh 9 hari, 12 hari, setengah bulan, kemudian setengah tahun nggak ada, umroh setengah tahun nggak ada. Kecuali umroh berangkat bulan Desember akhir, pulang Januari, itu setahun. Nah, artinya apa? Kita harus punya etika, ya, etika terhadap pemilik Ka'bah, yaitu etikanya apa? Kita tawaf wada. Nah, walaupun itu ada perbedaan, tidak wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib, tapi masa kita nggak punya etika, ya? Nah, sehingga ada juga yang mengatakan wajib. Nah, ini wajib ini, sehingga
pendapat yang lebih dominan adalah wajib agar kita itu punya sopan santun terhadap Baitullah, ya, terhadap Baitullah, kecuali dalam kondisi menstruasi, kondisi sakit itu hanya melambaikan tangan di depan Masjidil Haram, kelihatan Ka'bah hanya begini. Tapi kalau sehat walafiat, kuat, kemudian menggunakan pendapat, oh ini kan tidak wajib, itu namanya tidak punya kesantunan terhadap Baitullah. Nah, termasuk kita kan diajari sopan santun. Saya sering mengatakan, loh kita tidak boleh mengucapkan Sayyidina Muhammad. Lalu kita memanggil guru kita itu kadang guru, kemudian memanggil juragannya itu dengan tuan, memanggil itu mas. Kenapa Nabi itu yang disebut dengan khairul khalqillah, sebaik-baik makhluk, kalau manggil hanya Muhammad, biar ada bedanya Muhammad tukang bakso dengan Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang itu tekstual tadi itu, ini kan nggak ada perintahnya. Ya sudah, panggil saja bapakmu dengan namanya ini. Ini namanya babul Kemplang ya Ustadz ya. babul adab ya. Makanya adab itu lebih utama daripada ilmu. Diajari adab dulu, baru belajar. Soalnya kalau tidak ada adabnya itu, mas pokoknya aneh itu. Imam Malik itu yang mengajarkan. Makanya Imam Malik itu mengajarkan adab ketika di Mekah, di Madinah khususnya itu adabnya harus dijaga. Jangan gampang teriak-teriak, suaranya nggak boleh keras, banyak sholawat. Itu Imam Malik ya, Imam Malik. Termasuk saya baca ini babul adab. Namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah itu pernah daun pintunya itu rusak. Rumahnya kan di samping makam Rasulullah SAW. Dilepas itu pelan-pelan. Dilepas, kemudian dia itu keluar dari kota Madinah, lantas di luar kota Madinah itu diperbaiki, setelah diperbaiki dipasang lagi pelan-pelan, ditanya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu ya, bab etika itu seperti itu. Dan insya Allah orang Indonesia itu sudah diajarkan etika, cara salaman dengan orang tua itu bagaimana, masuk rumah itu bagaimana kalau ada orang tua, kalau ada tamu, itu pokoknya Indonesia itu sudah penuh dengan etika. Kalau orang Arab memang etikanya berbeda ya. Misalkan salaman orang Indonesia itu kalau guru sama gurunya itu cium tangan. Di Arab nggak ada. Ya, kalau etika di orang Arab, kepala gurunya itu dipegang, dicium. Oh coba itu kita tiru. Itu dikemplang sama anak. Nah itu etika itu, etika tiap negara itu beda. Nah, sehingga kita tidak boleh misalkan apalagi ini terhadap Baitullah yang belum tentu tahun depan kita berangkat lagi. Jangan-jangan ini terakhir melihat Ka'bah. Ya sudah, kita mengambil yang wajib saja. Lakukan tawaf wada. Demikian. Gitu ya Bunda Irma. Jadi kalau melaksanakan nanti kita termasuk aduh ini ya tadi udah dijelaskan oleh Ustadz ya. Jadi ambil bahwasanya kita belum tentu bisa datang kembali. Etikanya kita melaksanakan tawaf wada berpamitan ya, Bunda ya. Demikian ya Ustadz ya? Ya. Oke, kemudian terkait dengan ayat kursi nih Ustadz, setiap kali kita sholat wajib ya, nah kita kan mendawamkan juga untuk bacaan ayat kursi. Nah ini ada yang bilang setelah sholat wajib itu kita berzikir dengan membaca ayat kursi ada yang 7 kali gitu ya. Nah itu fadilahnya bagaimana ya Ustadz? Apakah sama atau bagaimana Ustadz nih? Nah, kalau kita membahas tentang fadilah, man qara'a harfan fi kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf nih, setiap satu huruf itu pahalanya 10. Bayangkan kita membaca 7 kali, 8 kali, 10 kali. Semakin banyak maka pahala akan banyak kita dapatkan. Apalagi memaknai ayat tersebut.
namanya itu tadabbur ya. Tadabbur. Tadabbur itu lebih lebih keren lagi. Sehingga kalau kita ditanya gimana dalilnya? Itu membaca satu huruf saja itu pahalanya 10. Kalau 10 kali ya tinggal dikalikan. Nah, Masya kalau Allah. 100 kali ya tinggal dikalikan. Kita ini kadang kan terjebak pada fadilah ya. Oh ini fadilahnya apa? Oh nggak ada fadilahnya nggak dibaca. Itu semua ayat itu ada fadilahnya. Setiap satu huruf itu nilainya 10. Nah, dan kalau kita hitung, misalkan surat Al-Fatihah jumlahnya sekian, kita berkali-kali dan berapa kali, kemudian ayat kursi sekian hurufnya, berarti kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Dan kalau sudah menikmati bacaan ayat kursi, itu nggak usah mencari fadilah, nanti fadilahnya akan datang sendiri. Kalian datang sendiri ya. Jadi miracle itu akan muncul karena keistiqomahan kita. Kalau bahasa kita paling namanya tamratul ibadah. Buah dari ibadah itu yaitu banyak, misalkan Allah berikan kelebihan, anaknya cerdas, anaknya manut, ya, keluarganya bahagia, rezekinya lancar, kemudian diberikan kecerdasan yang tidak diberikan kecerdasan kepada orang lain, kemudian dia punya wibawa. Itu tanpa minta, itu kadang muncul sendiri karena barokah dari istiqomah tadi itu. Gitu. Silakan Ya. berapa kali pun nggak apa-apa. Oke, jadi tidak ada kaitannya, masing-masing orang, kadang itu ada yang memberikan ijazah gitu loh Ustadz, ada Iya, ijazahnya. Jadi, iya silakan memang baca betul. 7 kali gitu ya, Kalau ada ada yang ijazahnya. memberi itu berarti ada yang tanggung jawab untuk mengistiqomah, mendawamkan. Ya Mendawamkan mendawamkan. itu. Karena saya bercerita begini, ya, bercerita ada orang satu ayat itu punya makna dan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Misalkan baca laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ada yang mengijazah kamu membaca setiap hari begini 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 caranya begini, kemudian setelah membaca wajahmu kau usap. Oh itu ternyata ini punya miracle yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah itu karena gurunya itu punya eksperimen kan, gurunya punya eksperimen dan dari gurunya eksperimen, nah seperti itu. Tapi menurut para ulama tasawuf, ulama yang sudah tahapan tinggi, jadi kalau kita itu mencari fadilah itu masih amatir, amatir, Ya ya karena belum bisa menikmati, karena ya. itu yang cari itu kelebihan. Sebab kalau sudah usul, hatinya mapan, itu setiap huruf itu dinikmati. Ini kalimat yang istimewa. Nah itu. Makanya pernah saya sampaikan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pernah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap melihat wajah orang itu yang tampak adalah bagaimana perilakunya. Setiap melihat orang wudhu itu air wudhu yang jatuh dari mukanya itu banyak yang berubah. Ada yang air wudhunya itu jatuh itu berupa misalkan berupa nanah, berupa darah. Ada lagi air wudhunya itu yang jatuh dari mukanya itu ada anjing, ada monyet dan sebagainya. Itu sesuai dengan dosa-dosanya. Mungkin kalau dosanya kecil-kecil seperti kita itu kecoa, kemudian lalat itu muncul. Kalau cokro Semuanya satu. tapi kemudian Imam Abu Hanifah itu tersiksa. Karena begitu melihat orang wudhu, itu pasti yang jatuh dari mukanya itu becak macam. Ditanya, kamu habis berzina, kenapa? Kenapa kok tahu kamu Syekh? Karena saya melihat ketika engkau wudhu, di situ jatuh dari mukamu itu adalah babi dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan tersiksa. Begitu saya minta kepada ya Allah, mohon ditutup. Nah, sejak itu ditutup dan tidak bisa melihat. Nah, kita tidak bisa melihat itu berarti lebih hebat dari Imam Abu Hanifah. Baik baik Ustaz, Masya Allah ya. Eee, nah itu, baru ini ya Ustaz ya, wudu itu juga ada yang, eee, meng me apa namanya, di pesantren-pesantren tuh anak-anak suka wudu dan tidak boleh diusap Ustaz, maksudnya dilap gitu ya, jadi Ya, biarkan aja begitu ya memang Ustaz ya? kalau kita biarkan itu setiap percikan, setiap air yang jatuh dari muka kita itu akan menjadi malaikat.
Masya Allah ya. Air wudhu itu melebur dosa. Pokoknya kalau bisa batal itu Wudhu wudhu. lagi. Kamu Ah. jangan kemudian cari model baru, wudhu 10 kali misalnya. Kemudian kentut 1 kali, wah masih 9. Kemudian kentut 2 kali, oh berarti masih 10. Kenapa nggak wudhu? Wudhu saya masih 9, itu namanya mengada-ngada. Dan nggak Oh. ada. Oke, baik Ustadz, ini saya bacakan, secara singkat ya Bapak Ibu, terkait dengan sholat juga nih Ustadz. Untuk sholat tahajud itu lebih fokus pada urusan akhirat. Apa bedanya dengan sholat hajat? Ini di luar tema ya, monggo Ustadz langsung. Sebenarnya sholat hajat dan sholat tahajud itu intinya sama kan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau sholat tahajud itu ya dilakukan setelah bangun tidur malam ya. Kemudian kalau sholat hajat itu kapan saja ya, bisa habis maghrib, antara isya dan maghrib, bisa malam kapan saja, dan itu karena ada hajat tertentu. Tentu saja hajatnya itu hajat yang sifatnya itu urusan akhirat. Nah, itu misalkan hajat apa saja, sakit, mau punya hajat, mau bikin rumah, mau hajat misalkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, biasanya para ulama mereka itu ketika membaca sebuah hadis, kemudian tidak paham maksudnya, itu sholat hajat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mimpi kadang ditemui oleh Rasulullah menerangkan menerangkan hadis itu. Dan ini cerita nyata. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang. Tapi beliau itu tinggal di Mekah dan meninggal di Mekah. Beliau itu ulama besar. Beliau itu ahli hadis. Ya, karyanya itu, karya tulisnya itu ada 150 judul. Itu satu-satunya ulama Indonesia yang tinggal di sana dan sering ke Indonesia. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang aslinya, ahli hadis. Suatu saat, ini orangnya masih hidup dan bisa ditanyakan. Ya. Ada mungkin Bapak Ibu perkenal namanya Said Akil Munawar, Jakarta. Itu pernah dulu waktu kuliah di Mekah, itu tanya kepada Said, itu pernah tanya kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Badani tentang satu hadis Rasulullah SAW, karena tidak tahu hadis ini gimana gitu. Terus kadang tunggu ya, sehari 2 hari nanti kamu datang ke sini. Datang. Setelah beberapa hari kemudian datang, dipanggil. Ta'alil bait, ya mau ayo ke rumah, absyir ya. Iya, insya Allah. Tadi malam saya sudah tanyakan kepada Rasulullah, hadis ini sahih. Loh, itu ulama seperti itu. Nah, kita nggak menuntut kan seperti itu. Tapi dalam periwayatan hadis itu tidak termasuk ilmiah. Tetapi orang tertentu sudah seperti itu. Dan saya juga pernah baca namanya syarahnya Rotibul Haddad. Ya, saya Rotibul Haddad, Abdullah Al-Haddad Ba'lawi. Ya, itu kalau bertanya tentang hadis, itu langsung tanya pada Rasulullah, itu tentu saja mereka itu sholat hajat. Sholat hajat, kemudian setelah sholat hajat itu biasanya ada interaksi langsung. Nah, kalau usah jauh-jauh, ini masih hidup. Nah, ini sering saya dengar namanya Gus Baha. Ya. Gus Baha itu kalau menulis sesuatu, beliau pernah cerita menulis salah satu sanad Al-Quran, salah satu sahabat itu tidak ditulis. Tiba-tiba mimpi datang para sahabat, kenapa nama saya tidak ditulis? Padahal saya juga terus riwayat Al-Quran itu. Nah, orang-orang seperti itu sudah punya dimensi lain ya, karena ya kebersihan hatinya. Nah, termasuk kita hajat, cuma hajat kita itu biasa bukan urusan ilmu, yaitu urusan yang lain. Nah, itu bedanya di situ saja. Kalau mereka itu urusan ilmu, urusan akhirat, kalau kita urusan bekal akhirat, ya apa ya, urusan-urusan ya itulah yang kita tahu sendiri, nggak usah diterangkan karena sudah terang benerang. Tapi ya tidak apa-apa lah. Itu ya kalau sholat hajat itu, kalau sholat tahajud berbeda. Ya, kalau tahajud berbeda, kenapa di tengah malam? Supaya tidak ada yang melihat, yang tahu kita dengan Tuhan yang berkuasa. Tapi kemudian jangan diterangkan. Wih, aku kemarin sholat tahajud enak sekali, itu menjadi riak nanti.
Kenapa sih di tengah malam? Agar supaya yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nanti para ahli tahajud akan bisa melihat kok. Karena muncul dari wajah itu simaum fi wujuhim min atharas sujud. Jadi wajahnya itu glowing. Glowingnya itu karena ada aura. Bukan karena apa nama lotion bukan ya, tapi glowingnya itu karena ada aura yang memancar dari dalam. Insya Allah tahajud kita sembunyikan biar Allah yang tahu. Kalau sholat hajat nggak apa-apa. Nah, karena apa? Kenapa sholat hajat? Ya saya perlu ini ya. Nggak apa-apa. Kita namanya manusia, hajatnya banyak. Ya, baik. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bapak Ibu. Ini sepertinya sering banget ya Ustadz ya, sering ditanyakan perihal tentang sholat ini ya. Dan Pak Ustadz juga sering juga menyampaikan ya, tapi tidak apa-apa. Ini untuk yang belum pernah mendengar mungkin bisa jadi ya. Pak Ustadz terkait dengan ini nih bacaan. eh, saya pernah mendengar kalau sholat tidak pakai sayyidina, tapi berzikir kita menggunakan sayyidina. Gimana itu pengertiannya ya Ustaz? Tadi udah dijelaskan ya Ustaz di awal tadi. Memang ada beberapa perbedaan, tapi perbedaan itu sifatnya ilmiah dan tidak sampai pada taraf kemudian salah yang misalkan apa namanya tidak membuat sholat kemudian tidak sah. Itu perbedaan dan itu biasa-biasa saja terjadi itu pada masa yang lalu dan sekarang itu. Ada yang mengatakan kenapa tidak menggunakan sayyidina? Karena memang perintahnya tidak ada sayyidina. Tapi ada yang mengatakan sayyidina karena apa? Kita harus punya etika. Etika itu lebih dulu yang harusnya. Masa Nabi kita tidak kita panggil dengan Sayyidina. Dan itu pendapat itu kedua-duanya ada argumentasi dan tidak menjadikan salat kita misalkan nggak sah tetap sah. Nah, itu sudah menjadi apa namanya perbedaan di antara para ulama. Itu membuktikan ulama kita sejak dulu hingga sekarang itu punya referensi yang tidak terbatas masalah ini. Jadi kuncinya terserah Bunda ya, mau pakai sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa ya Ustadz ya. Enggak apa-apa ya. Ya monggo, lebih nyamannya seperti apa, karena yang itu kadang kita yang sudah biasa sayyidina ya udah tanpa berpikir itu pasti akan keluar demikian gitu ya. Oke Ustadz, ini sampai jam berapa ya Ustadz? Karena hari ini masih ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Silahkan, oke baik. Tapi saya juga ada batasnya ya Bapak Ibu karena sebentar lagi ada webinar rahasia haji ya. Oke ini saya lanjutkan apakah oke ini bacaannya dari singkat saja Ustadz. Yang pertama, saya belum hafal semua arti bacaannya. Apakah itu boleh? Satu, kedua, setelah membaca habis sholat, baca Fatihah, langsung membaca ayat kursi, begitukah? Boleh, apa boleh gitu mungkin ya. Jadi sholat wajib, habis membaca surat Fatihah, membaca ayat kursi. Boleh apa tidak? Ya boleh, boleh banget aja. Gitu Ustaz, langsung dijawab singkat dulu karena ada 2 lagi pertanyaan. Terima kasih. Jadi kalau kita tidak mengerti artinya itu nggak apa-apa. Karena memang tidak mengerti artinya itu tidak wajib. Itu ada dalam pembahasan sholat ya. Itu pernah saya sampaikan pada malam Jumat biasanya. Cuma ini libur, malam Jumat ini libur ya. Karena banyak sudah berbulan-bulan. Kemudian kita baca kursi itu sudah saya jelaskan. Pikir setelah sholat 5 waktu secara urutan. Astaghfirullahaladzim. Terus tambah lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Allahumma antas salam minkas salam, terus ayat kursi, baru kemudian diakhiri dengan apa namanya, ada yang juga tambahan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna, sehingga di dalam tulisan para ulama itu dibuat secara urut secara rapi. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika, biar tidak sporadis. Jadi ulama itu pinter, diurutkan. Setelah istighfar, Allahumma antas salam, terus urut. Sampai terakhir itu baca ayat kursi, setelah ayat kursi itu selesai, ilahi rabbi anta maulana, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus Allah Akbar, baru kemudian ditambah dengan la ilallah 33 kali, jumlahnya itu akhirnya pas 100, setelah 100 itu
yang di hadis itu yaitu sama menjadi pelebur dosa walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Makanya orang terdahulu itu kalau sholat itu nggak langsung bergerak. Jadi ada sebuah hadis mengatakan kalau kita habis sholat itu jangan bergerak terlebih dahulu. Duduk begitu. Insya Zikir Allah, dulu. insya Allah walaupun artinya nggak apa-apa. Justru kalau nggak bagus ya untuk kita ini. Oke, baik bisa dimengerti ya, Bunda. Izin Pak Bambang, sebelum ke Pak Bambang, ini masih ada satu lagi yang terkait di Zoom ya. Ustadz, mengapa sholat sunnah fajar, sholat sunnah ba'diyah maghrib, dan sholat sunnah tawaf sebaiknya membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Mohon penjelasan. Terima kasih. Itu hampir setiap sholat sunnah itu bacaannya itu tetap, yaitu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Nah, kalau kita lihat maknanya, Al-Kafirun itu adalah ayat yang menerangkan tentang toleransi ya. Ya, Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ayat toleransi, berarti kita itu hidup di tengah masyarakat, itu yang beragam agamanya, beragam keyakinannya, ya beragam budayanya dan bahasanya, berarti kita harus menerima kehidupan sebagaimana Nabi itu menerima keberagaman waktu di Mekah bersama orang kafir, ketika di Madinah awal-awal juga demikian. Tapi kita sebagai orang Islam punya komitmen yaitu bertauhid, yaitu kul wallahu ahad Allahu samad, yang dimanapun kita berada walaupun di tengah masyarakat yang berbeda kita tetap komitmen dan tidak akan berubah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus diulang-ulang dalam sholat apapun yang sunnah agar semakin kuat, semakin mengerti, semakin kokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dipahami ya, Bunda yang bertanya ya. Terakhir yang ada di Zoom ini ketika sujud terakhir membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 10 kali dan membaca Ar-Razzaq. Pak Ustadz, apakah boleh di saat sujud terakhir membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 10 kali dan Ar-Razzaq 10 kali? Langsung saja Ustadz, monggo. Terima kasih. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dalam keadaan sujud, maka berdoalah. Ya, kira-kira begitu. Hanya saja berdoa itu harus disesuaikan. Artinya menyesuaikan ini kalau sudah tua ya. Kalau sudah tua itu doanya misalkan Allah mahtim lana bi husnil khotimah, ya Allah, akhirlah hidup saya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau masih muda, ya Allah, berikan pasangan Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, mudah-mudahan punya keturunan. Itu disesuaikan ya, dikontekstualkan ya, sesuai. Tapi begini, kapan itu kita membaca? Kalau bisa kita baca pada sholat sunnah, jangan sholat wajib. Sebab kalau sholat wajib kalau sholat wajib itu nanti akan menambah durasi waktunya, sehingga nanti tidak ada keselarasan dengan imamnya. Atau kalau kita menjadi imam, itu imamnya terlalu panjang karena membacanya itu pasti tambah waktu. Dan sering saya mengingatkan, sehingga jamaah pengajian yang di perumahan kami itu sudah nggak seperti itu. Biasanya kan lama sekali ini baca apa? Orang bertanya-tanya. Jadi itu dianjurkan pada sholat sunnah. Nah kalau sholat sunnah nggak apa-apa, sampai subuh juga nggak apa-apa, silakan. Mau doa apa saja. Yang penting bukan doa-doa yang bertentangan dengan kita ya. Misalkan ya Allah, pasar saya kok sepi ya Allah. Itu. Dan tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Ya, pokoknya tidak menggunakan bahasa selain Arab. Ya Allah, pasar sepi, saya kemarin di sana kok ternyata tidak ada pelanggan, itu malaikat ketawa itu terpinggal-pinggal. Ini doa apa saja dibaca ini. Ya, yang penting ya itu pada sholat sunnah, kemudian bacaan doanya itu disesuaikan, dan kalau bisa doa yang kaitannya dengan akhirat. Ya Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna as'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika nar. Itu. Allahumma ighfir lana dzunubana. Itu sebenarnya doa-doa yang kaitannya dengan
urusan akhirat, agar kita itu mementingkan akhirat, karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau orang mementingkan akhirat, insya Allah dunia itu akan ikut sendiri. Kalau mementingkan dunia, akhirat tidak akan kita dapatkan. Begitu. Baik,